Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan DWP BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Orasi tingkat SMA sekota Palangkaraya, dan yang saya kasihi teman-teman peserta Lomba Orasi tingkat SMA sekota Palangkaraya, serta pemirsa sekalian. Sebelum mengemudikan kendaraan, kemudikanlah dirimu. Sebelum mengendalikan kendaraan, kendalikanlah emosimu. Sudah menjadi moto saya dalam berlalu lintas. Saya, Gabriel Tandian Basyar, perwakilan dari Smash Golden Christian School, akan menyampaikan orasi dalam rangka memperingati Hari Perhubungan dan Keselamatan Berlalu Lintas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 116 tahun Indonesia bangkit dari keterpurukan. 79 tahun Sang Merah Putih berkibar. Suara kemerdekaan telah dikumandangkan. Bisikan-bisikan dan tangisan yang dulunya dipenuhi kesakitan sekarang telah tergantikan oleh kebahagiaan dan sukacita. Hal ini terlihat dari kinerja Kementerian Perhubungan yang akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memajukan transportasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Kementerian Perhubungan pernah menyampaikan di dalam acara KAMI Awards tahun 2024 bahwa sebagai masyarakat berkesempatan untuk memberikan masukan bagi pengelolaan transportasi yang lebih baik. Acara ini menjadi tonggak agar semakin banyak masyarakat yang bersemangat untuk turun terlibat dan berperan serta dalam mewujudkan transportasi yang andal dan berkelanjutan. Sungguh drastis perubahan yang telah terjadi di Indonesia kita tercinta. Bermula dengan jalan setapak penuh rintih di setiap langkahnya. Sekarang menjadi jalanan nyaman, tiada hambatan. Sungguh luar biasa, baik dalam akses maupun kenyamanan. Semakin hari, semakin banyak perkembangan dan semakin banyak pula kemajuan dalam bangsa Indonesia yang sedang dalam perjalanan menuju negeri penuh kemilau dan kancah dunia yang bersinar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, luar biasa komitmen para tokoh-tokoh Kementerian Perhubungan dalam membawa ketentraman dan kemajuan dalam berlalu lintas Indonesia. Dengan usaha yang tiada henti dan dengan visi dan misi yang penuh inspirasi, mereka menggapai suatu kenyamanan yang tidak dapat dirasakan oleh pendahulu kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada tahun 2022 dengan semangat membangkitkan harapan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berfokus kepada 3 aspek kinerja, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi, meningkatkan konektivitas wilayah, serta pelayanan dan keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Terbuktilah program kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan proyek yang sudah terkonstruksi seperti pelabuhan penyeberangan dan kapal penyeberangan di Danau Toba, Sumatera Utara, di Wakatobi, Sulawesi Tengah,
pada tahun 2022. Serta di kawasan segitiga emas Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan yang ada di Bali. Pembangunan kereta api jarak jauh antar kota, antar provinsi di Sumatera, di Jawa dan di Sulawesi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah membuat mata seluruh rakyat Indonesia berbinar seberapa menakjubkannya kinerja kementerian, sehingga kita bangga terhadap mereka yang memiliki di dalam diri mereka semangat 45 demi menuju Nusantara Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, meskipun tidak dapat dipungkiri masih banyak terjadi kecelakaan yang ada di Indonesia, baik di darat maupun di udara. Maraknya pertumpahan darah dalam lalu lintas ini membuat hati saya sedih dan berduka. Dikarenakan meskipun dengan merdekanya Indonesia, masih pula terjadi kecelakaan-kecelakaan yang merenggut nyawa rakyat Indonesia yang berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Korlantas Polri pernah mencatat pada tahun 2022 terjadi 94.617 kasus laka lantas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 36,6% saat ini, yang menjadi lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sungguh hati ini merasa pedih sembari dibayangi oleh suara-suara tangisan dan penderitaan orang-orang tersebut. Harapan agar kondisi saat ini menjadi lebih baik tidaklah sirna. Sungguh hati ini merasa pedih. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku sekalian, dicatat dalam Korlantas Polri bahwa penyebab dari 60% musibah laka lantas di Indonesia diakibatkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti masalah ketidakmampuan dan ketidakketerampilan mengemudi, serta karakter pengemudi yang lalai, malas, ceroboh, dan ugal-ugalan. Yang tidak lulus ujian SIM bisa ditembak. Banyaknya kaum remaja yang tidak memiliki SIM melaju ke jalanan. Dan banyaknya kaum keras kepala yang tidak dapat mematuhi aturan dan rukun dalam berlalu lintas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, meningkatnya kasus kecelakaan di Indonesia juga disebabkan oleh 30% minimnya sarana dan prasarana. Tidak hanya masalah yang dihadapi, tetapi suatu kala langit dapat menjadi tempatnya sangat berbahaya dan tidak terduga. Dilansir dari Wikipedia tahun 10 Februari 2021, preliminary report dirilis oleh KNKT. Dalam laporan tersebut, tenaga mesin throttle bagian kiri pada pesawat Sriwijaya Air berkurang pada ketinggian 8.150 kaki, sedangkan bagian kanan tetap. Serta faktor manusia seperti kepercayaan pada otomatisasi mengakibatkan jatuhnya pesawat ke perairan Kepulauan Pasaribu. Perairan dan lautan juga dapat menjadi wilayah wadah-wadah kejadian insiden yang tidak terduga yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, peristiwa kapal tenggelam yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor yang diantaranya gelombang tinggi dan kelebihan muatan. 15 kapal tenggelam telah terjadi tahun 2003 hingga 2018. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sampai kapan hal-hal tersebut akan terjadi? Sampai kapan kebodohan rakyat ini akan mengakar dan memakan lebih banyak nyawa?
Sampai kapan kelalaian rakyat ini akan berlanjut? Perlahan namun pasti tanpa adanya penindaklanjutan, Indonesia akan terlukis ulang dengan darah. Jalanan akan dipenuhi dengan teriakan dan konflik. Laut di hari cerah akan menjadi riuh bagai dalam badai, dan langit akan terasa bagai telah runtuh. Konflik telah menjadi terlalu ramai. Teriakan perlawanan sekarang terasa seperti suara radio di tiap hari yang terik. Persatuan merenggang bagai tali yang akan putus. Ketidakpedulian dan kelalaian yang lama tak tersembuhkan ini haruslah berhenti. Sejauh apa kematian akan terus merayat? Sebanyak apa rakyat yang akan berpulang kepadanya sampai kita tersadar? Ketidakpahaman yang membuahkan ketidakmakmuran ini telah merusak rakyat kita secara perlahan-lahan. Berkat telah dikaruniakan, bantuan telah dicurahkan. Pemerintah yang bekerja tanpa henti, pagi, siang, dan malam. Demi suatu bangsa yang merdeka terlihat sia-sia di hadapan oknum yang merajalela ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita bersama membangun kesadaran. Marilah kita menuju hari esok yang cerah untuk Indonesia. Menggapai Indonesia penuh kemilau. Indonesia yang penuh oleh kesadaran dan kejayaan seperti yang dahulu bersinar bagai emas. Demi mencapai suatu ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dan melaju menuju kancah dunia. Marilah bersama-sama kita hidupkan kembali pemanfaatan kendaraan umum. Marilah kita bangkitkan transportasi utama di Indonesia. Bersama-sama kita bangkitkan Indonesia minim kecelakaan. Indonesia senang, penuh tawanan bahagia. Marilah kita bawa kembali terminal yang dirancang indah dan menakjubkan ini kembali ke masa jayanya. Membawa kembali kehebatan kendaraan umum dan mengurangi kecelakaan. Marilah kita bersama menertibkan dan menguatkan regulasi SIM bagi para remaja yang masih memiliki emosi yang belum stabil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita sebagai contoh kita dapat melihat Jepang yang menunjukkan ketertiban berlalu lintas, yang menjunjung tinggi pendidikan moral dan beretika dalam berlalu lintas. Lantas apa yang kita lakukan untuk dapat mencapai ketertiban itu? Bermula dari pendidikan yang menanamkan bibit moral yang menjunjung tinggi peraturan, lalu menegaskan sanksi kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Memulai kembali dari hal terkecil, membuat hal yang baru, halaman yang baru. Inilah langkah kecil bagi manusia dan satu langkah besar menuju Nusantara maju. Sekali lagi kita bangkitkan Indonesia yang penuh kejayaan itu bersama-sama. Dan sekali lagi mengobarkan semangat 45 untuk kembali menyala terang hingga seluruh dunia dapat melihatnya. Saya mewakili suara-suara rakyat yang belum jelas terdengar. Mengharapkan terobosan-terobosan dan kemajuan luar biasa yang kita lakukan bersama demi bangsa Indonesia. Baru Indonesia maju dan Indonesia yang aman sejahtera dalam berlalu lintas. Salam dari saya. Menutup orasi ini, saya Gabriel Tadian Basyar dari SMA Swasta Golden Christian School. Mohon izin untuk undur diri. Terima kasih. Di sini kamu kan harus. Oh ya. Oke. Evaluasinya kamu tangan cuma segini aja. Nah, tangan lu bisa aja dimainkan, ya kan? Iya. Indah tadi sudah bagus, indah. Kuat, maju. Nah, jadi tangan ini dimainkan. Oh, iya. Kalau memohon, saya memohon. Nah, jadi ada megang di sini. Nah, kalau kamu cuma begini aja, nah, itu ada minimalnya kak orasinya. Minimal apa? Minimal menit. 10 menit. 10 menit. Oh, 10 menit. Ini 13 menit. Cukup kayak ini? Atau mau coba lagi? Sekali lagi nak.
lebih rileks lagi. Sudah bagus tadi, intonasinya sudah baik, ya kan? Bagian yang sifatnya penekanan ditekan, ya kan? Bagian yang lembut. Bapak Ibu tuh ingat, setiap kalimat Bapak Ibu tuh harus, karena kan memohon kan, dan kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, nggak bisa kita Bapak Ibu, nggak bisa. Tapi kita harus Bapak Ibu sekalian,